Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Latifatul Zuhro dengan NIM 19051214071 akan melakukan praktikum keempat routing dinamik. Tujuan dari praktikum ini mengetahui cara kerja routing dinamik. Yang kedua, mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Dasar teori routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik ini adalah pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Macam-macam dari routing dinamik. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRP yaitu Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF yaitu Open Source Path First. Dan yang keempat ada NH, Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir ada Border Gateway Protocol. Kelebihan dari routing dinamik hanya mengenalkan alamat network yang terhubung secara langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Kekurangan dari routing dinamik, beban kerja router lebih berat. Kecepatan pengenalan network terbilang lama. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan yang ada pada suatu topologi jaringan. Yang kelima, update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi atau butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down atau bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem. Kita akan melakukan percobaan dengan RIP. Pertama-tama, RIP adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan di dalam jaringan local area network dan wide area network. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai interior gateway protocol. Protokol ini menggunakan algoritma distance vector routing. Cara kerja RIP. Host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Lalu, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika belum ada, informasi akan segera dimasukkan ke routing table. Jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update gateway tersebut di dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir, khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Karakteristik dari RIP yaitu Distance Vector Routing Protocol, hop count sebagai metrik untuk memilih rute, maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap unreachable. Secara default, routing update 30 detik sekali. Di percobaan kali ini saya akan menggunakan RIP versi 2. Classless Routing Protocol yaitu mengirimkan subnet max pada update-update cara kerja routing statik. Percobaan skenarionya sudah mirip seperti pada waktu praktikum routing statik. Dan di sini saya sudah membuatnya seperti pada gambar. Buat simulasi jaringan seperti pada gambar di atas, termasuk setting gateway router, IP address PC, netmax PC, dan gateway PC. Untuk PC 1, saya atur IP address-nya 192.161.1.1 dan juga dengan default gateway-nya 192.168.165 dengan subnet max-nya belakangnya 192. Dan untuk PC 2,
IP address-nya 192.168.165 dengan default gateway-nya belakangnya 126. Untuk PC3, IP address-nya 192.168.1.253 dengan default gateway-nya 192.168.1.254 dengan subnet max-nya belakangnya 128 karena /25. Untuk server 2, IP address-nya 43.43.43.1 dengan default gateway-nya sama tapi belakangnya 3 karena akan melewati router ketiga. Untuk router 1, IP address-nya yang pertama diatur untuk PC1. IP address-nya 192.168.1.62. Jangan lupa di-on-kan. Dan juga ini untuk PC2 dengan IP address-nya 192.168.1.126 dan serial 2 menghubungkan ke router 2 dengan IP address 12.12.12 dan serial 3 menghubungkan ke router 3 dengan IP address 13.13.13. Dan untuk router yang kedua, pas Ethernet 0 menghubungkan ke PC3 yaitu dengan IP address 192.168.1.254. Dan untuk yang serial 3 menghubungkan ke router ketiga dengan IP address 23.23.23. Untuk router yang ketiga, IP address pas Ethernet 0, IP address-nya 33.3.3.3 itu adalah untuk server 1. Pas Ethernet 2 untuk server 2 dengan IP address 43.43.43 dan serial 2 untuk router 1 menghubungkan ke router 1 dengan IP address 13.13.13 dan serial 3 untuk router yang kedua dengan IP address 23.23.3. Jangan lupa semuanya di-on-kan. Setelah selesai mengatur setting IP gateway router, IP address PC, netmax PC, dan gateway PC, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu mengisi network routing RIP setiap router. Untuk router 1 ada 3, sudah sesuai. Untuk router 1 12, 13, dan 192.168.1.0. Dan untuk yang router kedua RIP-nya juga sudah saya isi dengan 12, 23, dan 192.168.1. Untuk router yang ketiga ada 13, 23, 33, dan 43. Setelah selesai menambahkan network pada routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router dengan tulisan no auto summary dan version 2. Setiap router CLI Jika sudah, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab, yaitu config, global, setting, dan save untuk setiap router.
global setting dan save. Untuk router yang kedua, setting, save. Pastikan ininya juga sudah. Dan yang ini setting, save. Jika sudah seperti itu, masuk ke tahap selanjutnya. Untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device yang bersimbol seperti ini. Yes. Dan kita tunggu sekitar 15 detik untuk menunggu routernya kembali hidup. Dan sekarang sudah kembali hijau. Selanjutnya, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router, yaitu show IP route di setiap router. Di sini sudah ada 3 read. Untuk yang router kedua sama show IP route. Dan juga di sini sudah ada 3 read. Yang penting. Dan masuk ke router ketiga. Show IP route. Oke, di sini sudah ada juga 4 read karena ini menyambungkan ke 4. Setelah sudah, masuk ke mode simulasi, lalu buat skenario dengan edit filter event list menjadi IP versi 4 ICMP. Lalu kita amati jalannya PDU. Melewati ke router 1 dan dikirimkan ke PC 2. Setelah itu dikirimkan balasan dan juga berhasil. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Dan dikirimkan ke router 2 sebelum akhirnya dikirimkan ke PC 3. Sukses. Setelah itu dari PC 1 ke server 1. Biasanya kalau X gini karena belum terisi tabel ARP-nya, jadi kita harus reset dan kita mulai lagi. Melewati router 1, router 3, lalu diteruskan ke server 1. Dan juga sukses. Selanjutnya dari PC 1 ke server 2. Hampir sama. Dari router 1 ke router 3, lalu ke router 3 dan diteruskan ke server 2. Sukses. Setelah itu dari PC 3 ke server ke PC 1. Setelah melalui perjalanan yang panjang, melewati 2 router. Sukses. Dan setelah itu dari PC 3 ke PC 2.
melewati router 2, router 1 dan ke PC 2. Sukses. Setelah itu PC 3 ke server 1. Router 2, router 3, server 1. Sukses. Setelah itu dari PC 3 ke server 2. Router 2, router 3, dan juga server 2. Akhirnya dikirimkan balasan dan juga sudah sukses. Melewati router 3, router 1, lalu PC 1. Kembali ke server 1. Jadi sukses. Lalu server 1 ke PC 2. Router 3, router 1, dan ke PC 2. Dan berakhir sukses. Dan untuk yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Dari router 3 ke router 2 dan ke PC 3. Setelah itu baru dikirimkan balasan. Dan akhirnya sukses. Karena sudah selesai melakukan percobaan pada langkah ke-7, kita masuk ke yang ke-8. Setelah selesai membuat simulasi pada poin ke-7, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti pada poin 3. Lalu amati hasil penelusuran rutenya. Ke mode real time, lalu tracing. Dari PC 1 ke PC 2. Tulisannya trace complete. Selanjutnya PC 1 ke PC 3. Tracer 192 168 1253. Trace complete. Lalu ke server 1. Tracer 33 1. Trace complete. Di sini melewati dari PC 1 ke router 1 dan ke router 3 sebelum akhirnya sampai ke server 1. Untuk yang ke server 2, trace complete. Hampir sama seperti tracing pada server 1 karena melewati router yang sama. Setelah itu tracing dari PC 3. Command prompt tracer ke PC 1 tadi. 192 168 11. Trace complete. Di sini dari PC 2, lalu jalan dari router 2 ke router 1 dan berakhir di PC 1. Ke trace. Dan yang kedua ke PC 2. Trace 192 168 11
itu 65. Tulisannya trace complete. Lalu dari PC3 ke server 1. Tracer 33331. Tracing rutenya dari PC3 ke router 2 dan jalan ke router 3 dan sampai ke server 1. Tulisannya trace complete. Setelah itu kita tracing ke server 1. Server 1 ke server 2. Tracer 4343431. Di sini hanya melewati satu router dan dari server ini router ketiga dan langsung ke server 2. Setelah itu dari server 1 ke PC 1. Di sini setelah melewati router ketiga, lalu ke router 1 dan tiba di PC 1. Setelah itu dari PC 2. 192, 168, 165. Dan untuk tracer yang terakhir untuk server 1 ke PC 3. Server 253. Di sini trace complete dari router 3 ke router 2 dan sampai di PC 3. Setelah selesai melakukan tracing, buat skenario jalur routing R1 dan R3 jalurnya diputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Misal interface R3 R1 serial R3 R1, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Sekarang setelah dilakukan, selesai melakukan percobaan ke-9, lakukan pengetasan pada poin ke-7 kembali. Serial yang ke-13 ini mendisable. Jadi di sini tidak berwarna hijau karena sudah di disable. Untuk yang ke-13 dan juga ini saya off kan. Jadi benar-benar tidak ada lalu lintas. Lalu kita lakukan lagi percobaan pada nomor ke-7. Masuk ke mode simulasi dan lakukan lagi percobaannya dari PC 1 ke PC 2. Terkirim dan juga akhirnya sukses. Dari PC 1 ke PC 3. Router 1, router 2, PC 3. Setelah itu dikembalikan lagi dan juga menjadi sukses. Setelah itu dari PC 1 ke server 1. Nah, yang tadi kan kita melewati ini tapi sekarang diputus. Jadi kita lihat dari router 1 langsung ambil ke router 2 dan baru dilanjutkan ke router 3. Setelah itu sampai di server 1. Jadi tetap bisa dikirim tanpa harus melewati router 13. Server PC 1 ke server 1 dan ini sukses. PC 1 ke server 2 maksud saya. Router 1 lalu ke router 2 dan sampai di router 3 baru ke server 2. Jadi seperti mengambil arah memutar dan jadi sukses.
Setelah itu PC3 ke PC1. Dari router 2 ke router 1 dan sampai di PC1. Jadi ini tetap sukses. Dari PC3 ke PC2. Router 2, router 1, PC2. Dikirimkan balasan. Dan jadi sukses. Lalu PC3 ke server 1. PC3, router 2, router 3, lalu ke server 1. Dan dikirimkan balasan melalui jalur yang sama. PC3 ke server 2. Dari PC3 router 2, lalu ke router 3 dan sampai di server 2. Lalu kembali lagi seperti jalannya tadi. Setelah sampai di server 2, kita ke server 1 lagi. Antar server. Router 3 lalu sampai di server 2. Langsung dan jadi sukses. Server 1 ke PC1. Dari router 3 ke router 2, lalu ke router 1, PC1. Dikirimkan balasan seperti yang tadi, tapi jalannya memutar dan akhirnya menjadi sukses. Lalu dari server 1 ke PC2. Hampir sama, tapi yang ini ke PC2 bukan ke PC1 jalannya. Setelah sampai dan menjadi sukses. Dan untuk percobaan yang terakhir, dari server 1 ke PC3, melewati router 3 dan router 2, lalu sampai di PC3, dan sekarang menjadi sukses. Sekian percobaan routing dinamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.